Kondisi peradaban di Indonesia sebelum datangnya Islam yaitu keyakinan dan kepercayaan terhadap animisme, dinamisme, dan Hindu-Buddha. Penyebaran agama Islam tentunya tidak serta-merta langsung diterima hingga bisa menjadi agama mayoritas di Indonesia seperti saat ini. Penyebaran agama Islam terjadi melalui beberapa proses, di antaranya yang pertama, tahap kehadiran pedagang Muslim. Yang kedua, tahap terbentuknya kerajaan Islam. Yang ketiga, tahap pelembagaan Islam. Untuk lebih jelasnya, simak terus video ini. Tahap kehadiran pedagang Muslim sebelum abad ke-13 Masehi. Menurut Syekh Samsuddin Abu Abdillah Muhammad bin Talib ad-Dimashqi, ia menyatakan bahwa agama Islam masuk ke Indonesia melalui Champa, Kamboja, dan Vietnam sejak zaman Khalifah Utsman bin Affan, yakni sekitar tahun 651 atau abad ke-7. Nah, menurut Syekh Samsuddin Abu Abdillah ini kehadiran Muslim atau Islam itu karena adanya pedagang Muslim dari Champa, yaitu dari Kamboja dan Vietnam. Adapun versi lain menyatakan bahwa abad ke-1 sampai abad ke-4 itu terdapat perkawinan antara pedagang Muslim dengan penduduk setempat, sehingga mereka memeluk agama Islam. Buktinya yaitu adanya makam Fatimah binti Maimun di Leran, Gresik dengan angka tahun 475 Hijriah atau 1082 Masehi. Bentuk batu nisan dan jiratnya menunjukkan pola gaya hias makam dari abad ke-10 Masehi. Menurut sumber lain, di situs pesucian Kecamatan Manyar pada tahun 1994 sampai 1996, Leran di masa lampau merupakan pemukiman perkotaan dan perdagangan. Baik, saya akan menjelaskan tentang materi tahap terbentuknya kerajaan Islam pada tahun 13 sampai 16 Masehi. Tahap terbentuknya ini ada 4. Yang pertama itu pada abad ke-13 agama Islam semakin menyebar di Nusantara dengan direbutnya jalur perdagangan di Selat Melaka oleh kerajaan Samudra Pasai yang sebelumnya dikuasai oleh kerajaan Sriwijaya. Yang kedua, Islam terus berkembang dengan berdirinya kerajaan Malaka di Semenanjung, Malaysia pada abad ke-14. Yang ketiga, akhir abad ke-15 Masehi dan permulaan abad ke-16 Masehi, pusat-pusat perdagangan di pesisir utara telah menunjukkan kegiatan keagamaan yang dilakukan oleh para wali di Jawa. Dan yang keempat itu abad ke-16 Masehi, kegiatan keagamaan oleh para wali berkembang menjadi kekuasaan politik. Sekian materi dari tahap terbentuknya kerajaan Islam. Baik, saya akan menjelaskan bukti adanya kerajaan Islam di Indonesia. Yaitu yang pertama makam Malik Al-Saleh. Bukti adanya kerajaan Samudra Pasai yang terletak di Kecamatan Samudra di Aceh Utara pada tahun 696 Hijriah sampai 1297 Masehi. Selanjutnya yaitu historiografi tradisional lokal, hikayat raja-raja Pasai dan sejarah Melayu Malik. Yaitu menyebutkan bahwa penguasa pertama kerajaan Samudra Pasai adalah Malik Al-Saleh. Selanjutnya makam Tuhar Amisuri, yaitu ditemukan pada tahun 602 Hijriah yang membuktikan bahwa pada permulaan abad ke-13 Masehi sudah ada pemukiman masyarakat Islam di Barus. Tahap pelembagaan Islam, pada fase ini para pemangku kerajaan berguru ke pusat pendidikan Islam seperti Ternate yang berguru ke Giri Gersik. Agama Islam yang berpusat di Pasai tersebar luas ke Aceh di pesisir Sumatera, Semenanjung Malaka, Demak, Gersik, Banjarmasin, dan Lombok. Oke, selanjutnya Raja Talo itu yang menjadi mangkubumi di kerajaan Gowa yang bernama Ai Malingkaeng Dejayeng Jori. Karaeng Katampu masuk Islam pada 22 September 1605 Masehi. Islam itu tersebar luas
ke Lombok dan Sumbawa melalui 2 tahap. Pertama dari Jawa yang dilakukan oleh Sunan Prapen sekitar akhir abad ke-17 Masehi dari Goa. Nah, wilayah yang pertama kali masuk Islam di Pulau Kalimantan yaitu Banjarmasin. Dalam Hikayat Banjar dinyatakan bahwa Banjar diislamkan oleh Kerajaan Demak di Jawa sekitar tahun 1550. Di Kalimantan Timur, daerah Kutai merupakan daerah yang pertama kali dipengaruhi Islam dari Datuk Ri Bandung beserta temannya, Tan Tunggang Farangan, yang mengislamkan Raja Mahkota dari Kutai sekitar tahun 1575. Baik, selanjutnya itu bukti persebaran pelembagaan Islam. Yang pertama, di Semenanjung Melayu ditemukan bentuk-bentuk nisan yang menyerupai bentuk-bentuk nisan di Aceh. Yang kedua, di Kuin, Banjarmasin, tepatnya di komplek pemakaman Sultan Suryansyah, terdapat batu nisan yang mempunyai kemiripan dengan batu nisan yang ada di Demak dan Gresik. Selanjutnya, yang ketiga, yaitu di pemakaman Selaparang terdapat sebuah batu nisan yang memiliki gaya Jawa Timur.